Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas fungsi khusus yang berjudul metode Frobenius dengan dosen pengampu Pak Dwi Teguh Raharjo, SSI, MSI. Adapun anggota kelompok kami yakni ada Muhammad Najib dengan NIM K2318044. Selanjutnya Adinda Rahma Prataningrum dengan NIM K2320002. Lalu Aisyah Arifatul Rahma Al-Fatihah dengan NIM K2320004. Lalu Amanda Yuliati dengan NIM K2320011. Dan terakhir Amniatun Indriani dengan NIM K2320014. Baik, terima kasih waktunya. Berikutnya adalah suatu persamaan diferensial biasa linear orde kedua homogen dapat ditulis dalam bentuk d kuadrat y per dx kuadrat ditambah bx dy per dx ditambah qx y sama dengan 0. Nah, persamaan 9.80 ini dapat ditulis sebagai yx sama dengan c1 y1 ditambah c2 y2. Nah, masalahnya kita dapat menghasilkan persamaan diferensial biasa orde 2 yang tidak homogen linear. Nah, seperti persamaan persamaan d kuadrat y per dx kuadrat ditambah bx dy per dx ditambah qx y sama dengan fx. Nah, kemudian solusi paling umum dari persamaan sebelumnya adalah yx sama dengan c1 y1x ditambah c2y2x ditambah ypx. Nah, kita asumsikan bahwa fx itu sama dengan 0 dan persamaan diferensial yang homogen. Kita akan mencoba untuk mengembangkan solusi persamaan diferensial homogen linear orde kedua persamaan 9.80 dengan mensubstitusikan deret pangkat dengan koefisien yang tidak ditemukan. Juga pangkat suku tak hilang terendah dari deret tersebut sebagai parameter. Sebagai ilustrasi, kita menerapkan metode tersebut pada dua persamaan diferensial penting. Pertama, persamaan osilator linear klasik. Nah, persamaan osilator linear klasik itu persamaannya seperti berikut, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat ditambah omega kuadrat y sama dengan 0. Dengan solusinya diketahui y sama dengan sin omega x cos omega x, maka kita dapatkan yx sama dengan x kuadrat dikali a0 plus a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kita ubah dalam bentuk sigma, didapatkan yx sama dengan sigma tak indah dari lambda sama dengan 0 a lambda x pangkat k plus lambda untuk A0 tidak sama dengan 0. Nah, kita diferensialkan dua kali, maka diperoleh d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan sigma tak indah dari lambda sama dengan 0, a lambda dikalikan k dalam kurung k plus lambda dalam kurung k plus lambda min 1 dikalikan dengan x pangkat k plus lambda min 2. Nah, pangkat x terkecil yang muncul pada penyebulahan pertama adalah x K-2 untuk lambda sama dengan 0. Dan persyaratan bahwa koefisien lenyap menghasilkan A0K dalam kurung K-1 sama dengan 0. Oleh karena itu, kita memiliki K dalam kurung K-1 itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini yang berasal dari koefisien pangkat rendah dari X. Kita sebut dengan persamaan indisial. Nah, jika K sama dengan 1, koefisien A1 K plus 1K dari X pangkat K-1 harus hilang sehingga A1-nya itu sama dengan 0. Nah, jelasnya dalam contoh ini kita harus mensyaratkan bahwa K sama dengan 0 atau K sama dengan 1. Koefisien X K plus J untuk J lebih dari sama dengan 0 lenyap. Nah, sehingga lambdanya itu sama dengan J plus 2 pada penjumlahan pertama dan lambdanya sama dengan J pada penjumlahan kedua. Nah, kita dapatkan persamaan A indeks J plus 2 dikalikan K plus J plus 2 dikalikan dengan dalam kurung K plus J plus 1 ditambahkan omega kuadrat A indeks J sama dengan 0. Nah, indeks J plus 2 ini sama dengan min J omega kuadrat per dalam kurung K plus J plus 2 dalam kurung K plus J plus 1. Nah, kita definisikan sebagai persamaan 9.88. Nah, karena A1 adalah sembarang jika K sama dengan 0,
sama dengan 0, maka A1 ini kita haruskan 0 jika K sama dengan 1. Mari kita atur dengan kita bandingkan latihan 9.5.3 dan 9.5.4, kemudian didapatkan persamaan 9.88, yaitu di mana A3 sama dengan A5 sama dengan A7 itu sama dengan 0. Dan semua koefisien bernomor ganjil hilang. Nah, kita dapatkan persamaan lagi di sini 9.89, di mana AJ plus 2 sama dengan min AJ dikali omega pangkat 2 dibagi J plus 2 kali J plus 1, yang mengarah ke A2 sama dengan min A0 dikali omega pangkat 2 dibagi 1 kali 2 sama dengan min omega pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali A0. Untuk A4 yaitu sama dengan min A2 dikali omega pangkat 2 dibagi 3 kali 4 sama dengan di plus omega pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali A0. Nah, dengan inspeksi dan induksi matematika, kita dapatkan persamaan 9.90, yaitu di mana A2N sama dengan min 1 pangkat N dikali omega pangkat 2N dibagi 2N faktorial dikali A0. Dan solusi dari persamaan itu yaitu Y fungsi X, K sama dengan 0 sama dengan A0 kurung buka 1 min omega X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah omega X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi omega X pangkat 6 dibagi 6 faktorial ditambah seterusnya kurung tutup, hasilnya A0 cos omega X. Itu menjadi persamaan 9.91. Nah, jika K sama dengan 1, kita lihat dari persamaan 9.88, maka relasi perulangan menjadi AJ plus 2 sama dengan min AJ kali omega pangkat 2 dibagi J plus 3 dikali J plus 3. Itu menjadi persamaan 9.92. Nah, kita mensubstitusikan J sama dengan 0, 2, dan 4 secara berturut-turut, maka kita memperoleh A2 sama dengan min A0 kali omega pangkat 2 dibagi 2 kali 3, atau kita dapat jadikan min omega pangkat 2 dibagi 3 faktorial dikali A0. Nah, untuk A4-nya ini sama dengan min A2 dikali omega pangkat 2 dibagi 4 kali 5 sama dengan plus omega pangkat 4 dibagi 5 faktorial dikali A0. Nah, di sini kenapa tidak ada A0? Nanti pasti jawabannya akan 0 ya. Nah, dengan terjadi lagi inspeksi dan induksi matematika, maka didapatkan persamaan 9.93 dan 9.94, yaitu di mana A2N sama dengan min 1 pangkat N dikali omega 2N dibagi 2N plus 1 faktorial dikali A0. Itu 9.93 untuk persamaannya. Nah, lalu dari atas persamaan atas bisa kita fungsikan, yaitu Y fungsi X, K sama dengan 0 sama dengan A0 dibagi omega dikali omega X dikurangi omega X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah omega X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi omega X pangkat 7 dibagi 7 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, untuk Y fungsi X K sama dengan 0 itu sama dengan A0 cos omega X. Itu untuk persamaan 9.94. Nah, substitusi deret ini dikenal sebagai metode Frobenius, yaitu telah memberi kita dua solusi deret dari persamaan osilator linear. Namun, ada 2 poin tentang solusi seri tersebut yang harus sangat ditekankan. Solusi deret harus selalu disubstitusikan kembali ke persamaan diferensial untuk melihat apakah itu berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kesalahan aljabar dan logika. Jika berhasil, itu adalah solusi. Yang kedua, penerimaan solusi deret tergantung pada konvergensinya, termasuk konvergensi asimptotik. Sangat mungkin bagi metode Frobenius ini untuk memberikan solusi deret yang memenuhi persamaan diferensial asli ketika disubstitusikan ke dalam persamaan. Tetapi itu tidak konvergen di atas wilayah. Persamaan diferensial Lagrange menggambarkan situasinya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan
penjelasan dari teman saya. Nah, untuk persamaan 9.85 merupakan ekspansi tentang titik asal X0 sama dengan 0, di mana persamaan 9.85 dapat disubstitusikan dengan YX sama dengan sigma lambda sama dengan 0 hingga tak hingga A lambda dalam kurung X min X0 pangkat K plus lambda. Nah, di sini A0 tidak sama dengan 0. Nanti akan menjadi persamaan 9.95. Lalu di titik X sama dengan 0 ini tidak boleh dipilih pada singularitas esensial pada metode Frobenius karena akan mengalami kegagalan. Nah, di daerah yang dihasilkan X0 titik biasa atau reguler titik tunggal ini akan valid jika konvergen. Nah, di sini ketika mengharapkan semacam perbedaan ketika X min X0 sama dengan ZS sama dengan X0, di mana ZS ini nanti adalah singularitas terdekat dengan X0 dalam bidang kompleks. Nah, selanjutnya, solusi simetri genap Y1 X sama dengan Y1 min X dan salah satu dari simetri ganjil Y2X sama dengan min Y2 min X itu konsekuensi langsung dari bentuk ODE-nya. Nah, ODE umum itu dapat dituliskan sebagai LX YX sama dengan 0 akan menjadi persamaan 9.96. Nah, setiap kali operator diferensial memiliki paritas tertentu atau simetri, baik genap atau ganjil, nah kita dapat menukar plus X dan min X itu lalu persamaan 9.96 itu akan berubah menjadi plus minus LX Y min X sama dengan 0 akan menjadi persamaan 9.98. Lalu YX sama dengan setengah YX plus Y min X plus setengah YX min Y min X akan menjadi persamaan 9.99. Lalu kurung pertama di ruas kanan itu diberikan solusi genap dan kurung kedua diberikan solusi ganjil. Nah, selanjutnya untuk X2 Y turunan kedua plus Y plus XY turunan pertama plus dalam kurung X kuadrat min N kuadrat Y sama dengan 0 itu YX-nya sama dengan sigma lambda sama dengan 0 sampai tak hingga A lambda X pangkat K plus lambda. Nah, kita ingat bahwa Y turunan pertama itu nanti sama dengan DY per DX dan Y turunan kedua itu nanti sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, di sini kita mensubstitusi YX pada persamaan yang pertama, yakni sigma lambda sama dengan 0 sampai tak hingga A lambda K plus lambda dalam kurung K plus lambda min 1 X pangkat K plus lambda ditambah dengan sigma lambda sama dengan 0 sampai tak hingga A lambda dalam kurung K plus lambda X pangkat K plus lambda ditambah dengan sigma lambda sama dengan 0 sampai tak hingga A lambda X pangkat K plus lambda plus 2 dikurangi dengan sigma lambda sama dengan 0 sampai tak hingga A lambda dikalikan X pangkat K plus lambda plus 2 itu nanti akan menghasilkan persamaan 9.101. Nah, selanjutnya untuk lambda sama dengan 0 ini ada A0 dalam kurung K min 1 X pangkat K ditambah A0 K dalam kurung K X pangkat K ditambah A0 X pangkat K plus 2 dikurangi A0 N kuadrat K X pangkat K sama dengan 0. Nah, di sini X pangkat K itu adalah X pangkat K
dalam kurung A0 K K-1 plus A0 dalam kurung K plus A0 min A0 N kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menjadi persamaan 9.102 itu nanti A0 dalam kurung K min 1 plus dalam kurung K min N kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini untuk A0 tidak boleh sama dengan 0, maka akan didapatkan persamaan indisial berikut, yakni K kuadrat min N kuadrat sama dengan 0. Nanti akan menjadi persamaan 9.0.3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, tadi kan dari beberapa proses yang dijelaskan oleh teman saya akan didapatkan solusi bahwa K plus minus N. Dilanjutkan dengan menguji koefisien dari X pangkat K plus N dengan cara A1 dalam kurung K plus 1 dikali K ditambah K plus 1 dikurangi N kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini terus dikalikan jadi A1 K plus 1 min N ditambah K plus 1 plus N sama dengan 0, atau bisa disebut dengan persamaan 9.104. Lalu substitusi K sama dengan N dan juga lambda sama dengan J pada persamaan 2, kecuali pada suku ketiga lambda sama dengan J min 2. Maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut. AJ dalam kurung N plus J min 1 ditambah N plus J dikurangi N kuadrat ditambah AJ plus 2 sama dengan 0, atau biasa disebut dengan persamaan ketiga. Untuk J plus 2, untuk J lebih besar daripada 0, maka AJ plus 2 sama dengan min AJ 1 per J plus 2 dalam kurung 2N ditambah J ditambah 2, yaitu persamaan 9.105. Lanjut. Nah, penerapan berulang dari hubungan perulangan ini akan mengarah ke J sama dengan 0 dan juga J sama dengan 2. Nah, untuk J sama dengan 0, A2 sama dengan min A0 1 per 2 dalam kurung 2N plus 2 sama dengan min A0 N faktorial per 2 pangkat N 1 faktorial dikali N plus 1 faktorial. Nah, untuk J sama dengan 2 sendiri itu A4 sama dengan min A2 dikalikan 1 per 4 dalam kurung 2N plus 4 sama dengan min A0 N faktorial per 2 pangkat 4 1 faktorial dikali N plus 2 faktorial. Atau secara umum dapat ditulis dengan persamaan A2P sama dengan min 1 pangkat P min A0 N faktorial per 2 pangkat 2P 1 faktorial dikalikan N plus P faktorial, atau dengan bisa kita sebut dengan persamaan 9106. Nah, dengan memasukkan koefisien ini ke dalam solusi deret yang kita asumsikan, kita dapatkan bahwa Yx sama dengan A0 X pangkat N dalam kurung 1 min N faktorial X kuadrat per 2 kuadrat 1 faktorial 1 plus N plus 1 faktorial ditambah N faktorial X pangkat 4 per 2 pangkat 4 1 faktorial dikali N plus 2 faktorial persamaan 9107.
Atau dalam bentuk penjumlahan atau sigma bisa ditulis dengan YX sama dengan A0 2 pangkat N faktorial sigma dari J sama dengan 0 hingga min 10J 1 per J faktorial dalam kurung N plus J faktorial dikalikan dengan X per 2 dipangkatkan N plus 2J. Ketika K sama dengan min N dan N bukan bilangan bulat, kita dapat menghasilkan deret kedua yang berbeda. Untuk diberi label J min N X, namun ketika min N adalah bilangan bulat negatif, masalah akan muncul. Hubungan pengulangan untuk koefisien AC diberikan oleh persamaan 9.105. Tetapi dengan 2N diganti dengan min 2N, kemudian ketika J plus 2 sama dengan 2N atau J sama dengan 2 dikalikan N plus 1, koefisien AC plus 2 meledak dan kita tidak memiliki solusi deret. Masalah ini dapat diperbaiki dalam persamaan 9.108 seperti yang dilakukan pada bab 11 dengan hasil bahwa J min N X sama dengan min 1 pangkat N J min N X dengan N adalah bilangan bulat. 4 persamaan sederhana yaitu untuk persamaan 9.110 memiliki 4 persamaan yaitu Y double aksen min 6 per X kuadrat Y sama dengan 0 untuk yang A. Terus yang B, Y double aksen min 6 per X pangkat 3Y sama dengan 0. Untuk persamaan yang ke C, Y double aksen ditambah 1 per X, Y aksen min A kuadrat per X kuadrat, Y sama dengan 0. Untuk yang persamaan ke D, Y double aksen plus 1 per X kuadrat, Y aksen min A kuadrat per X kuadrat Y sama dengan 0. Pembaca dapat dengan mudah menunjukkan bahwa untuk persamaan 9.110A persamaan inisialnya adalah K kuadrat min K min 6 sama dengan 0, menghasilkan K sama dengan 3 dan juga K sama dengan min 2. Persamaan 9.110B berbeda dengan persamaan 9.11A, hanya dengan 1 pangkat X, tetapi ini mengirimkan persamaan inisial ke min 6A0 sama dengan 0 tanpa solusi sama sekali karena kita telah sepakat bahwa A0 tidak boleh 0. Melanjutkan dengan persamaan 9.110C, kita telah menambahkan suku Y aksen per X, persamaan inisialnya adalah K kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Tapi sekali lagi tidak ada hubungan perulangan, solusinya adalah Y sama dengan X pangkat A dan juga Y sama dengan X pangkat min A. Keduanya benar-benar dapat diterima deret satu suku. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, untuk persamaan 9.110B berbeda dengan persamaan dari 9.110A dengan perbedaan pada pangkatnya, yaitu 1 pangkat. Nah, namun hal tersebut menyebabkan didapatkannya persamaan inisial yang mana min 6A0 sama dengan 0 tanpa adanya solusi. Nah, lalu sebelumnya kita telah sepakat bahwa A0 itu tidak sama dengan 0, yang mana ketika dilanjutkan menuju persamaan 9.110C, kita telah menambahkan sebuah suku Y aksen per X, sehingga untuk persamaan inisialnya pada 9.110C ini didapatkan bahwa K kuadrat min A kuadrat sama dengan 0.
Nah, namun jika diamati tidak ada hubungan perulangan dalam persamaan ini, solusinya adalah Y sama dengan X pangkat A, X pangkat min A, dan seterusnya. Nah, keduanya benar-benar tidak dapat diterima sebagai sebuah solusi deret seperti itu. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Bentar. Nah, ketika kita mengubah pangkat X pada koefisien Y aksen dari angka min 1 menjadi min 2, maka persamaan 9.110D itu akan terjadi perubahan yang signifikan atau perubahan yang besar dalam solusi persamaannya. Nah, lalu didapatkan persamaan inisial pada persamaan 9.110D yang hanya memperhatikan suku Y itu menjadi K sama dengan 0. Nah, adapun hubungan rekurensinya sebagai AJ plus 1 sama dengan plus AJ A kuadrat min J dikali J min 1 per J plus 1. Terdapat pengecualian jika A itu diubah untuk membuat sebuah deret yang ada di sini itu berakhir, maka didapatkan sebuah persamaan sebagai AJ plus 1 per AJ sama dengan limit J mendekati tak hingga J dikali J plus 1 per J plus 1, lalu sama dengan limit J mendekati tak hingga J kuadrat per J sama dengan tak hingga. Oleh karena itu, solusi deret divergen untuk semua X sama dengan untuk semua X tidak sama dengan 0 hanya berlaku pada persamaan 9.110C saja dengan singularitas reguler. Namun tidak berlaku pada persamaan D yang memiliki singularitas yang tidak reguler. Nah, jika dipelajari lebih jauh lagi tentang singularitas reguler, maka pendekatan yang semacam ini akan menghasilkan setidaknya satu solusi atau yang biasa dikenal dengan teorema Fudge. Nah, lalu jika lebih dari satu solusi, yaitu dua solusi yang berbeda, itu saat yang pertama kondisi jika dua akar persamaan inisial itu sama. Nah, maka hanya didapatkan satu solusi dengan metode substitusi deret tersebut. Lalu kondisi yang kedua, jika dua akar berbeda dengan bilangan non-integral, dua solusi independen dapat diperoleh. Lalu kondisi yang ketiga, jika dua akar berbeda dengan bilangan bulat yang lebih besar dari keduanya, maka akan menghasilkan sebuah solusi persamaan. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Baik, di sini contoh soal yang pertama, carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut menggunakan deret dy dx min 2xy sama dengan 0. Baik, kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya ya. Solusi penyelesaian menggunakan deret itu sebagai berikut. Nah, kita harus yang pertama, kita harus mengingat bahwa y sama dengan sigma n mulai dari 0 sampai dengan tak hingga an xn itu ketika disubstitusikan mulai n-nya mulai dari 0 itu akan didapatkan a0, lalu ketika disubstitusikan n sama dengan 1 maka didapatkan a1x dan seterusnya, sehingga untuk fungsi y itu akan menjadi sebuah deret seperti ini. Nah, lalu ketika y ini diturunkan, dy dx atau dikenal atau dilambangkan dengan y aksen, itu tinggal diturunkan sebanyak satu kali, maka didapatkan sigma n
sama dengan mulai dari 1 sama dengan tak hingga n an x pangkat n min 1. Nah, ketika disubstitusikan n-nya mulai dari 1 sampai seterusnya, maka akan didapatkan sebuah deret sebagai berikut ini. Nah, lalu untuk d kuadrat y per dx kuadrat, maka akan didapatkan sigma n mulai dari sama dengan 2 sampai tak hingga an dikali n min 1 x pangkat n min 2. Nah, ketika disubstitusikan, maka akan menghasilkan deret seperti ini pula. Oke, ini yang perlu kita ingat untuk bisa menjawab soal yang nomor 1 dan nomor seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika sudah diingat, maka kita bisa kembali ke dy dx min 2xy. Nah, sudah kita ketahui bahwa dy dx itu dapat diganti dengan deret yang sudah kita ketahui tadi. Nah, lalu untuk d2x itu bisa ditetapkan. Nah, lalu untuk y ini bisa diganti dengan solusi deret yang bagian ini. Nah, sehingga ketika disubstitusikan, maka berbentuk, lihat teman-teman, akan menjadi A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3 dan seterusnya, yang mana ini merupakan substitusi dari dy dx tadi, lalu dikurangi 2X, 2X-nya tetap, lalu untuk A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X kuadrat dan seterusnya, ini merupakan substitusi dari nilai Y tadi. Nah, tidak lupa sama dengan 0. Nah, lalu ini bisa dikalikan langsung, sehingga setelah persamaan seperti yang pada baris kedua ini. Nah, setelah itu, maka kita bisa mengelompokkan variabel-variabel yang ada di sini berdasarkan dari koefisien. Maaf ya, kita bisa mengelompokkan variabelnya sehingga kita mendapatkan A1 itu sendiri, lalu plus 2A2 min 2A0 dikalikan dengan X. Nah, dari sini, lalu min 2A0-nya dari sini. Nah, nanti ini untuk variabel X. Lalu yang di sini variabel X kuadrat, koefisiennya adalah 3A min 2A2 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, lalu A1 di sebelah kiri itu sama dengan kita akan menyamadengankan antara ruas kiri dengan ruas kanan ini. Nah, sudah kita ketahui dan sudah terlihat juga bahwa di sebelah kanan itu, di ruas kanan itu hanya mengandung angka 0 saja, teman-teman, sehingga didapatkan A1 yang di sebelah kiri atau ruas kiri itu sama dengan 0 karena di ruas kanan itu bernilai 0. Ini akan menjadi persamaan 1. Lalu selanjutnya 2A2 min 2A0 X sama dengan 0 juga, sehingga sehingga 2A2 min 2A0 itu bisa kita tulis sama dengan 0 karena memang di sebelah kanan atau ruas kanan itu hanya mengandung nilai 0 saja. Nah, lalu 2A2 sama dengan 2A0 sehingga didapatkan A2 sama dengan A0. Ini untuk persamaan yang kedua. Untuk variabel X kuadrat itu sama seperti sebelumnya, kita dapat menyetarakan dengan yang sebelah ruas kanan tersebut, sehingga 3A3 min 2A1 X kuadrat 3A3 min 2A1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat disubstitusikan untuk A1 itu sama dengan 0 karena pada persamaan 1 sebelumnya kita sudah mendapatkan A1 sama dengan 0. Nah, lalu tinggal disubstitusikan sehingga didapatkan bahwa A3 itu sama dengan 0 juga. Selanjutnya untuk variabel yang X pangkat 3 itu disetarakan juga dengan yang ruas kanan sehingga didapat 4A4 sama dengan 2A2 sehingga A4 sama dengan 1 per 2A2. Nah, lalu A2 itu sama dengan A0 yang sesuai dengan persamaan yang kedua. Persamaan kedua, ya di sini sudah terlihat persamaan keduanya A2 sama dengan 0 itu disubstitusikan saja sehingga A4 sama dengan setengah A0 untuk persamaan 4. Nah, lalu kembali untuk mencari solusi dari persamaan tersebut menggunakan solusi deret ya teman-teman, sehingga didapatkan untuk Y sama dengan A0 plus A1X
plus A2X kuadrat, dan seterusnya, itu tinggal disubstitusikan saja berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan tadi. Untuk A0 itu akan tetap, lalu A1-nya bernilai 0, A2 itu sama dengan A0, dan A3 itu sama dengan 0, bernilai 0 teman-teman. Lalu A4 itu ingat 1/2 A0. Nah, ini sudah disubstitusikan sehingga didapatkan bahwa Y sama dengan A0 plus A0X kuadrat plus 1/2 A0X pangkat 3. Atau ini bisa, ini saya geser terlebih dahulu. Nah, geser di sebelah sini saja ya. Sehingga dapatkan Y sama dengan A0 buka kurung 1 plus X kuadrat plus 1/2 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan dy dx min 2x y sama dengan 0. Gitu, teman-teman, cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, sebentar. Nah, di sini carilah penyelesaian persamaan diferensial berikut menggunakan deret x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat min x dy dx plus 1 min x dikali y sama dengan 0. Oke, ini kita ya tidak apa-apa, itu di atas saja. Nah, kita lanjut ke solusinya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus mengingat bahwa Y itu akan menjadi sebuah deret seperti ini, lalu Y aksen deretnya sebagai ini, dan Y double aksen itu deretnya seperti ini. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini menggunakan deret, nah tentunya kita memfungsikan atau memanfaatkan deret yang kita ketahui sebelumnya untuk bisa mendapatkan solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, d kuadrat y per dx kuadrat ini tidak lain merupakan y double aksen, yang mana untuk y double aksen, yaitu merupakan turunan kedua dari y, itu didapatkan deret seperti ini. Deretnya tinggal di seperti ini, teman. Lalu untuk min x dy dx itu tidak lain merupakan y aksen atau turunan pertama dari y, yang mana deretnya seperti ini. Lalu min x y. Nah, tidak lupa y juga kita itu dimasukkan juga seperti ini, sama dengan 0. Nah, caranya kurang lebih sama seperti yang soal nomor 1 ya, teman-teman. Namun di sini terdapat perbedaan pada fungsi diferensialnya, ya tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Hitung-hitung memperbanyak latihan soal. Nah, lalu caranya tinggal ini dikali, lalu ini dikali juga. Nah, ini tetap ini dikalikan dengan yang ada di dalamnya sama dengan 0. Lalu next step atau cara berikutnya, tahap berikutnya ialah mengelompokkan berdasarkan variabel yang sama. Artinya A0 itu variabelnya adalah x pangkat 0 ya, atau 1 sebenarnya. Nah, lalu untuk x itu koefisiennya disatukan, didapatkan min 1 plus A1 min A0 dikali x. Nah, lalu untuk variabel x kuadrat seperti ini, x pangkat 3 seperti ini sama dengan 0. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, maka kita setarakan antara ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga didapatkan seperti ini, A0 sama dengan 0, lalu persamaan kedua kita dapatkan A2 sama dengan A1, persamaan ketiganya yaitu A3 sama dengan 1/4 A1. Nah, sehingga di sini kan kita sudah mendapatkan A0, A1, A2, A3 ya. Nah, lalu tinggal dimasukkan ke sebuah Y atau persamaan deret Y. Nah, A0-nya itu bernilai 0, lalu A1 itu tetap, A2 yaitu min A1, A3-nya adalah 1/4 A1. Tinggal disubstitusikan saja sehingga didapatkan Y sama dengan A1 buka kurung X min X kuadrat plus 1/4 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial pada soal nomor 2 tersebut menggunakan persamaan deret. Nah, mungkin sekian
penjelasan dari kelompok 1 fungsi khusus. Saya mewakili teman-teman yang lain, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah perkataan dan ucapan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.